Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metode khusus PAI, yaitu Bapak Makmul SPD MPD dan teman-teman kelompok 5 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang variasi metode pembelajaran PAI. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode AMSAL, yang akan disampaikan oleh Saudara Syokilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada mendengarkan memberikan waktu kepada saya. Langsung kita masuk ke metode AMSAL dari yang pertama, definisinya. Metode AMSAL ini merupakan metode dengan kata lain sebuah gambaran atau perumpamaan, lebih ke arah contoh. AMSAL ini merupakan sebuah kata bahasa Arab yang berarti itu artinya contoh atau gambaran dari kata matsal dan mitsal. Dengan artian metode AMSAL ini merupakan sebuah metode yang menggambarkan sebuah makna dengan sebuah gambaran yang konkret agar lebih berkesan di hati para peserta didik dan dapat mempermudah untuk memahami sebuah materi yang disampaikan oleh seorang guru. Lalu ada yang kedua di sini teorinya. Dari sejarah yang ada, metode AMSAL ini sudah dipakai oleh para nabi-nabi terdahulu, terutama khususnya Nabi Muhammad, di mana beliau ketika berdakwah menggunakan perumpamaan atau gambaran dan contoh agar ketika beliau berdakwah itu dapat mudah dipahami dan dapat digambarkan serta dipahami oleh para pendengarnya. Lalu di mana ada sebuah karakteristik dari metode AMSAL ini. Yang pertama itu ada wajah sabah, yaitu sebuah gambaran. Lalu yang kedua itu ada tasbih, sebuah alat. Terus yang ketiga ada musyabah, sesuatu yang diserupai. Lalu yang keempat itu musababih, yakni yang dijadikan sebuah perumpamaan. Terus cara pengimplementasiannya seperti apa? Yang pertama itu dengan sudah pasti kita berinteraksi dengan peserta didik menggunakan sebuah percakapan yang biasanya diisi dengan metode ceramah dan dicampur dengan metode AMSAL ini yang biasanya seperti itu. Lalu yang kedua ini menggunakan alat peraga yang dimaksud ini itu tadi seorang guru mempraktekkan atau menggambarkan sebuah kejadian sehingga seseorang peserta didik itu dapat mudah memahami sebuah materi tersebut. Lalu yakni dengan memberikan pandangan bahwasannya apa yang kita gambarkan kepada seorang siswa tersebut agar lebih dapat mudah dipahami. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya, di mana kelebihannya ini peserta didik itu lebih mudah memahami, dalam artian lebih cepat lah, karena seorang peserta didik bisa berimajinasi menggambarkan sesuatu materi yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua itu mempengaruhi emosi yang selara dengan konsep yang diumpamakan. Jadi dengan suatu perumpamaan itu kita bisa mempengaruhi kejiwaan seorang peserta didik. Yang ketiga itu membiasakan peserta didik untuk berpikir logis. Yang keempat ada membangun perasaan dan naluri. Lalu ada kelemahannya di sini. Kelemahannya yaitu terbatasnya atas sebuah pemahaman guru tentang materi tersebut. Lalu yang kedua itu bisa juga membuat bosan seorang peserta didik. Yang ketiga itu penyampaiannya yang tidak sesuai, nanti dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme antar peserta didik. Lalu yang terakhir itu sulit untuk mengetahui peserta didik apakah seorang peserta didik itu sudah paham keseluruhan atau belum. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang metode kisah Qur'ani yang akan disampaikan oleh sahabati Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Dilanjut dengan metode pembelajaran kisah Qur'ani. Nah, di mana definisi dari metode ini bertuju kepada judulnya, yaitu pengisahan kisah-kisah inspiratif yang bersumber dari Al-Quran maupun dalil-dalil yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sesuai dari definisi dan juga penggambarannya bahwa metode ini bersejarah ditemukan di abad ke-7, di mana tentu metode ini dipelopori atau dimulai oleh Nabi Muhammad. Nah, di mana ketika itu Nabi Muhammad menceritakan atau menyampaikan wahyunya kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya melalui metode ini. Nah, yang dimana metode ini memang asalnya itu adalah dari metode ceramah, di mana ketika pendidik menggunakan metode kisah Qur'ani, berarti pendidik yang akan menceritakan kisah-kisah inspiratif yang bersumber dari Quran. Nah, kemudian nanti pendidik ini akan menceritakan kembali kepada siswanya atau kepada muridnya, yang dimana nantinya akan disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian karakteristiknya tentu metode kisah Qur'ani ini sangat menonjolkan kisah-kisah inspiratif yang ada di dalam atau yang bersumber di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, kisah metode ini disasarkan untuk semua jenjang, jadi tidak ada batasan jenjang ketika menggunakan metode ini. Nah, kemudian bagaimana pengimplementasiannya, yaitu dapat dilihat bahwa ketika pendidik melaksanakan metode kisah Qur'an dalam pembelajaran, berarti pendidik yang akan menyiapkan bahan atau materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian setelahnya pendidik itu akan atau guru akan mengumpulkan penggalan dari kisah-kisah yang telah
pendidik kumpulkan gitu. Nah, kemudian nanti ada penyusunan tokoh-tokoh dalam kisah tersebut dan kemudian yang terakhir adanya penyusunan pertanyaan. Nah, jadi dari implementasi 1 sampai terakhir dapat dibayangkan bahwa awalnya pasti pendidik akan mencari bahan materi apa yang cocok dengan tema bahasan yang sudah dirangkai. Nah, kemudian yang kedua, guru akan menceritakan kembali kisah inspiratif yang didapatkan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, ketika sudah dijabarkan, ketika sudah dijelaskan, maka guru akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait kisah inspiratif yang beliau ajarkan tadi. Kemudian di sini juga ada kelemahan dan kekurangan yang ada di metode kisah Qur'ani. Kelebihannya yaitu mengarahkan emosi dan memfokuskan pendengaran untuk merenungkan maknanya. Nah, dengan adanya metode kisah Qur'ani, maka siswa akan lebih memiliki penggambaran, memiliki deskripsi yang jelas, kemudian juga akan menambah pengetahuan bahwa terdapat kisah-kisah inspiratif di zaman dahulu yang memang akan menimbulkan inspirasi atau juga motivasi atau dorongan yang baik tentunya kepada si peserta didik. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu peserta didik akan lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik gitu. Dan selain kelebihan ada juga kekurangannya, yaitu metode ini lebih bersifat monolog dan banyak waktu yang terbuang. Nah, karena di metode ini pendidik atau guru lebih banyak berbicara sehingga interaksi kepada siswanya kurang. Nah, mungkin kekurangan ini dapat diambil solusi bahwa disisipnya pertanyaan-pertanyaan pemantik tidak hanya di akhir penyampaian kisah, tetapi juga ketika di tengah-tengah kisah pendidik atau guru dapat memberi pertanyaan pemantik kepada siswanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Lanjut ke metode ketiga, yaitu metode Mauizoh, yang dimana akan disampaikan oleh sahabat Andi Ridwan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan metode Ibroh atau Mauizoh, metode nasihat gitu ya. Yang pertama yaitu mengenai definisi metode Ibroh atau Mauizoh. Yang pertama definisinya yaitu penyampaian dengan perkataan lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan tingkat pemahaman bahasa yang disesuaikan oleh peserta didik. Nah, jadi metode Mauizoh ini yaitu merupakan metode salah satu metode pembelajaran dengan menyampaikan nasihat-nasihat berdasarkan tingkat pemahaman yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, materi ini dicetuskan. Nah, selanjutnya itu metode ini dicetuskan oleh An-Nahlawi saya video pada tahun 1955. Nah, jadi intinya mengenai definisi metode Mauizoh yaitu merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan nasihat dan nasihat-nasihat yang baik dan mencontohkan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan bahasa yang santun sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, lanjut yang kedua yaitu mengenai karakteristik metode Mauizoh. Karakteristiknya cirinya yaitu menjadikan model pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran berbasis karakter building di pembelajaran PAI yang mengintegrasikan konsep agama. Nah, jadi mengenai karakteristik metode Mauizoh itu merupakan karakteristiknya itu menekankan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina moral akhlak, memperbaiki moral akhlak atau membentuk tabiat watak sifat. Nah, jadi karakteristiknya itu membentuk suatu moral siswa dan akhlak dan tabiat. Nah, lanjut yang ketiga yaitu mengenai implementasinya. Nah, dapat implementasi metode Mauizoh yaitu diimplementasikan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-instruksional, di mana guru menyiapkan materi yang ingin diajarkan dan menyiapkan tujuan pembelajaran, menyiapkan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu kelebihan instruksional, di mana ketika guru sedang mengajar dan siswa sedang belajar, guru menyampaikan nasihat-nasihat yang baik dan ketika guru secara aktif mengajar dan siswa secara aktif belajar, guru menjelaskan materi dengan nasihat-nasihat yang baik, memberikan contoh dan melakukan kegiatan pembelajaran lainnya gitu. Lanjut yang keempat yaitu mengenai kelebihan metode Mauizoh.
kelebihannya yaitu dapat mempersingkat waktu bagi guru serta manajemen kelas yang tidak memerlukan untuk membuat kelompok. Nah, jadi kelebihannya itu mempersingkat waktu untuk belajar, dan guru tidak perlu pusing membuat kelompok gitu. Yang kedua yaitu kekurangannya. Guru PAI sulit memahami pemahaman peserta didik terhadap bahan materi yang diberikan. Nah, jadi kekurangannya itu guru tidak mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, mungkin itu kekurangannya mengenai metode Mauiwo. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Andi. Lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh sahabat Mariah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Izin melanjutkan materi selanjutnya terkait metode targhib dan tarhib. Yang pertama itu definisi. Definisi dari targhib artinya itu mendorong atau memotivasi. Sedangkan definisi dari tarhib itu adalah ancaman atau hukuman. Jadi targhib itu adalah mendorong atau memotivasi seseorang siswa untuk contohnya seperti memotivasi hal-hal yang baik. Nah, sedangkan tarhib itu artinya ancaman atau hukuman. Contohnya ketika kita berbohong, itu kita kan berbohong, berbuat dosa. Nah, ketika kelak nanti kita akan mendapat hukuman di akhirat nanti. Nah, teori ini tuh berasal dari tradisi Islam ditemukan oleh Syekh Al-Jarawzi abad ke-2. Nah, yang kedua itu karakteristik dari targhib dan tarhib. Targhib itu janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat. Jadi targhib itu karakteristik dari targhib itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah ada di akhirat nanti. Sedangkan tarhib itu ancaman atau intimidasi melalui hukuman atau saat berbuat dosa ya. Contohnya kayak tadi kita berbohong, berbuat dosa, kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga itu cara mengimplementasinya itu, pertama itu akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Nah, setiap itu tuh pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya, termasuk di targhib dan tarhib. Targhib itu mempunyai kelebihannya yaitu dapat memotivasi siswa, sedangkan tarhib itu menjadi evaluasi siswa. Kelebihan dari targhib itu dapat memotivasi kita. Contohnya kita tuh misalnya malas belajar. Dengan adanya ini tuh kita lebih bisa termotivasi untuk lebih semangat belajar. Sedangkan tarhib itu menjadi evaluasi bagi diri kita. Contohnya kita berbuat salah atau berbohong. Nah, kan tarhib itu ancaman atau hukuman. Di sini itu kita bisa mengintrospeksi diri kita agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Sedangkan kekurangan dari targhib itu berpotensi menumbuhkan sifat sombong, dan tarhib itu membuat kurang percaya diri atau pemalas dan berdusta serta membuat siswa takut. Nah, kekurangan dari targhib ini itu kebanyakan itu membuat sifat sombong, sedangkan tarhib itu membuat diri kita itu kurang percaya diri, terus bahkan malas, atau kita membuat siswa menjadi lebih takut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabati Maria yang sudah memaparkan materinya. Lanjut ke materi terakhir mengenai metode sosiodrama yang akan disampaikan oleh sahabati Malika. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Lanjut ya. Di sini ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini adalah yang dimana metode yang pengajarannya itu pelaksanaannya itu cara mendidikan bahan pelajarannya dengan mempertontonkan tingkah laku yang berhubungan dengan fenomena sosial. Nah, dari sejarah metode sosiodrama ini ditemukan oleh Jacob L. Mareno pada tahun 1930. Adapun dari metode sosiodrama dalam karakteristiknya itu untuk materi ajaran Islam, moral dan kisah,
Dan karakteristik ini untuk siswa yang menjadi aktif, berempati, dan berkolaborasi. Dan di sini ada karakteristik metode sosial drama ini, adanya peniruan dari masalah sosial dan permainan yang dilakukan oleh siswa. Jadi karakteristik metode sosial drama ini tentunya peniruan ya, kan sosial drama kan terbatas peniruan atau yang mencontohkan, yang dimana membahas suatu sosial dalam pembelajaran. Dan adapun dari dramanya ini yang diperankan oleh seorang siswa, yang akhirnya yang dimana adanya drama ini, dalam sosial drama ini nantinya akan memunculkan pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan di dalam metodenya, di dalam metode dramanya. Dan selanjutnya itu dari implementasi metode sosial drama ini adalah menentukan, yang pertama itu ada menentukan pokok tema. Jelas sebelum drama dalam pembelajaran itu tentunya ada menentukan pokok tema, dan penentukan pokok tema ini yang dari seorang guru sebelum mengasih drama ini, seorang guru harus menentukan pokok tema terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya itu mempersiapkan peranan, yang dimana seorang guru ini menunjuk siswa atau membuat suatu kelompok yang dimana nanti yang diperankan oleh siswa ini kayak untuk aktif gitu, untuk berperan. Dan selanjutnya itu ada pelaksanaan sosial drama sesuai peran masing-masing. Nah, peran masing-masing ini yang dimana siswa yang akan memerankannya. Dan selanjutnya yang terakhir itu dari implementasi metode sosial drama ini adalah mengadakan evaluasi yang terakhir, yang dimana yang nantinya seorang guru atau siswa itu, si peserta didik, akan adanya evaluasi atau menyadari di mana letak kekurangannya dari sosial drama tadi. Yang pasti dalam setiap metode itu ada kekurangan dan kelebihannya, yang dimana sosial drama ini memiliki kelebihan yaitu mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas si anak ini, si peserta didik, yang dimana nanti dia ini seorang peserta didik ada keaktifan gitu, kreativitas yang bagus gitu dari metode sosial drama ini. Selanjutnya ada memupuk kerjasama, yang dimana nanti adanya drama ini si peserta didik pasti dituntut untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya ada menumbuhkan bakat siswa, yang dimana si siswa ini nanti bakal ada nih ketahuan bakat dari mana gitu. Walaupun nanti dia tidak bisa melakukan proses drama ya, maksudnya bukan drama yang drama dalam pembelajaran gitu, pendidikan sosial. Di sini dari bisa dan kekurangannya ini dari metode sosial drama ini yaitu waktu yang relatif panjang dari persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Jadi untuk di pembelajaran di sekolah itu kalau memakai metode sosial drama cukup panjang ya, cukup mengambil banyak waktu, yang seharusnya kan sekolah itu kan memiliki ya setiap 1 jam mata pelajaran pasti ada waktu yang dimana paling 60 menit dalam pembelajaran. Nah, kalau memakai metode sosial drama ini bahkan bisa lebih dalam si guru ini mengambil pembelajaran. Mengambil waktunya mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok 5 itu sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.